Jumat Agung adalah hari di mana dunia Kristen berhenti sejenak, mengheningkan cipta untuk mengenang kematian Sang Penebus. Tetapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang kita kenang? Apakah kita hanya memperingati sebuah peristiwa, atau kita dihadapkan kembali pada kenyataan yang mengguncang bahwa salib adalah tempat di mana Allah menghakimi dosa dan dunia menghakimi Tuhan? Halo, shalom umat pemenang. Hari ini kita melihat salib begitu rapi, tergantung di gereja-gereja. Kita mengenakannya di leher, kita cetak di buku liturgi. Tapi sadarkah kita bahwa salib bukan benda rohani yang bersinar emas, melainkan kayu kasar, tempat tubuh manusia diremukkan? Kita menjadikannya ornamen, padahal bagi Yesus itu adalah tempat penderitaan yang tak terlukiskan. Salib bukan simbol agama, melainkan tempat eksekusi. Salib bukan lambang kasih yang romantis, itu medan perang spiritual. Di sanalah kasih Allah bertabrakan dengan murkanya. Di sanalah dosa tidak hanya diampuni, tetapi dihukum. Salib bukan sekedar objek kenangan, melainkan titik balik sejarah dan kekekalan. Itu bukan hanya kayu berdarah, itu adalah tahta yang menandai kehancuran dosa dan awal dari kehidupan yang baru. Di sana, langit menjadi gelap bukan hanya karena awan, tetapi karena murka Allah sedang dicurahkan. Salib adalah tempat di mana dunia tidak bisa bersembunyi dari realita kejahatannya. Salib mengekspos betapa rusaknya hati manusia dan betapa dalamnya kasih Allah. Itu bukan titik akhir kasih sayang, tetapi lonceng kematian untuk segala bentuk kepalsuan spiritual. Jumat Agung bukan sekedar hari berkabung, itu adalah panggilan untuk melihat kembali apakah hidup saudara mencerminkan makna kematian Kristus, atau hanya mengenangnya secara ritual tanpa pertobatan yang sejati. Jika salib hanya menjadi peringatan tahunan, maka hati saudara telah menjadi beku. Kematian Yesus bukan cerita, itu konfrontasi. Konfrontasi terhadap saudara yang berdosa, munafik, dan masih mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Sekarang saatnya saudara berhenti memperingati kematian Kristus secara seremonial dan mulai menghidupi kematiannya secara radikal. Ingat, Tuhan tidak membutuhkan pementasan yang indah untuk mengenang kematiannya. Dia menuntut kehidupan yang berbalik arah. Salib bukan panggung untuk ritual, tapi panggilan untuk revolusi pribadi. Kematian Kristus adalah seruan perlawanan terhadap sistem dunia. Yesus tidak mati sebagai korban keadaan. Ia mati sebagai martir kebenaran. Ia tidak hanya menyembuhkan, ia mengganggu. Ia tidak hanya memberkati, ia menghardik, dan dunia membencinya karena itu. Jangan salah, salib bukan akhir kisah yang indah. Itu ujung dari sebuah pemberontakan terhadap sistem dunia yang bobrok. Elaine Pagels dari Harvard Divinity School menyatakan bahwa salib dalam gereja mula-mula bukan hanya lambang keselamatan pribadi, tetapi simbol revolusi spiritual yang melawan tatanan dunia yang korup dan penuh ketidakadilan. Yesus dibunuh oleh agama, oleh politik, dan oleh massa, karena kebenaran tidak pernah disukai oleh sistem dunia yang nyaman dengan kemunafikan. Salib adalah ancaman bagi dunia yang cinta kedamaian palsu. Dunia lebih suka nabi yang lembut, bukan Mesias yang mengusir penukar uang dari bait suci. Dunia ingin pemimpin yang kompromi, bukan juru selamat yang menyebut pemuka agama sebagai keturunan ular beludak. Maka salib bukan hanya lambang kasih, tetapi tanda bahaya bagi mereka yang menolak untuk hidup dalam kebenaran. Saudara harus sadar bahwa jika iman saudara tidak membuat dunia nyaman, maka saudara mungkin tidak sedang mengikuti Yesus yang benar. Salib memanggil saudara untuk memberontak terhadap dosa, ketidakadilan, dan kemunafikan. Itu bukan pilihan opsional, tetapi tanda dari pengikut sejati. Jika Yesus disalibkan karena kebenarannya, mengapa saudara yang mengaku pengikutnya justru hidup dengan kompromi terhadap sistem yang sama? Bila salib mengguncang dunia, mengapa kita nyaman di gereja? Salib menghancurkan ilusi dunia, tapi kini salib kehilangan giginya, karena saudara lebih suka gereja yang aman, liturgi yang lembut, dan pesan-pesan yang tidak menyinggung. Padahal salib seharusnya menyayat hati saudara. Terlalu banyak mimbar telah dikosongkan dari pesan salib yang tajam. Kita berbicara tentang kasih, tapi lupa keadilan. Kita bicara tentang anugerah, tapi diam tentang murka. Inilah saatnya kita kembali kepada pemberitaan yang membuat iblis gemetar. Pemberitaan tentang salib Kristus yang menuntut penyangkalan diri. Kematian Kristus adalah cermin kengerian dosa,
bukan tiket murah ke surga. Di salib, saudara melihat bukan hanya kasih Allah, tetapi horor dari dosa manusia. Jeritan Eloi, Eloi, lama sabachthani adalah pekikan manusia yang ditinggal Bapa karena dosa. Itu adalah suara dari dalam kegelapan, bukan puisi rohani. Salib adalah tempat kebenaran dan kemurahan Allah bertabrakan secara brutal. Jika saudara meremehkan dosa, itu karena saudara belum pernah benar-benar berdiri di bawah bayangan salib. Hari Jumat Agung bukan perayaan liturgis. Itu panggilan untuk bertobat. Jika saudara masih hidup dalam dosa, masih bermain-main dengan keinginan daging, maka saudara sedang menjadikan salib Kristus tidak berarti. Dosa bukan hanya pelanggaran kecil, itu adalah pengkhianatan. Setiap kebohongan, setiap nafsu, setiap iri hati adalah alasan mengapa duri ditancapkan ke kepalanya, paku menembus tangannya. Saudara tidak bisa lagi menganggap dosa sebagai kelemahan manusiawi. Dosa adalah kekuatan jahat yang memaku Tuhan di kayu salib. Kita sering berkata, Yesus mati bagiku, tapi hidup kita berkata, dosa tetap aku nikmati. Lalu kita nyanyikan lagu pujian, seolah Tuhan bisa dibujuk dengan emosi sesaat. Jika kita benar-benar percaya Yesus mati karena dosa kita, bagaimana mungkin kita masih memelihara dosa itu? Jika salib tidak membuat saudara gemetar, mungkin hati saudara telah mengeras oleh agama tanpa pertobatan. Setelah melihat wajah dosa di salib, saudara tidak bisa lagi hidup seperti biasa. Salib menuntut perubahan, salib memanggil pertobatan. Tidak ada jalan tengah, tidak ada netralitas di kaki salib. Saudara bertobat atau menolak, saudara berubah atau menipu diri saudara sendiri. Salib adalah ultimatum, bukan opsi. Kematian Kristus adalah undangan kepada revolusi rohani, bukan ritual mingguan. Yesus tidak mati untuk membentuk agama baru. Dia mati untuk membangkitkan umat baru, umat yang hidupnya sepenuhnya milik Tuhan, umat yang hidup di dalam kemenangan, umat yang hidup di dalam kemerdekaan secara rohani. Tapi hari ini, gereja telah kehilangan keberaniannya. Salib diselubungi liturgi, bukan dinyalakan sebagai obor pertobatan. Data dari George Barna tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar umat Kristen modern tidak memiliki pandangan dunia Alkitabiah. Banyak yang tidak percaya bahwa iblis nyata, maka tak heran jika mereka pun tidak percaya bahwa dosa itu mematikan. Yesus tidak bangkit agar kamu sukses. Dia bangkit agar kamu bisa hidup kudus. Saudara tidak dipanggil menjadi orang baik, tetapi dipanggil menjadi manusia baru. Revolusi rohani bukan tentang menjadi religius. Itu tentang menjadi radikal dalam kekudusan. Salib bukan tempat kita disembuhkan untuk hidup nyaman, tetapi tempat kita mati agar bisa hidup baginya. Dan jika gereja tidak mau mati terhadap dunia, maka gereja itu akan mati secara rohani. Gereja yang tidak hidup dalam semangat salib adalah gereja yang kehilangan kuasanya. Tanpa salib, saya dan saudara hanya menjadi lembaga sosial spiritual tanpa arah ilahi. Jumat Agung bukan hanya untuk mengenang kematiannya, tetapi untuk memutuskan apakah saya dan saudara akan mati bersamanya, agar saya dan saudara bisa hidup di dalam Dia. Hari ini, lonceng telah berbunyi, dan jemaat berdiri hening. Biarkan jiwamu gemetar, saudara. Biarkan salib bukan hanya di altar, tetapi di dalam hatimu. Karena Yesus tidak ingin peringatan. Dia menginginkan kehidupan yang dibakar oleh kasih-Nya dan dikuduskan oleh darah-Nya. Jumat Agung bukan panggung peringatan. Itu adalah medan keputusan. Setiap orang yang mendengar tentang salib akan dibagi menjadi dua, yang bertobat atau yang menghina, yang berubah atau yang mengeraskan hati. Jika saudara masih bisa hidup nyaman dengan dosa setelah melihat salib, maka bukan hanya hati saudara yang mati, tetapi nurani saudara juga telah dikubur. Salib Yesus adalah peringatan keras bahwa keselamatan tidak gratis, itu dibayar lunas dengan darah. Tetapi jika kita mengabaikannya, maka kita akan membayar dengan jiwa kita sendiri. Bertobatlah bukan karena hari Jumat Agung ini, tapi karena salib telah membuktikan bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa. Jika saudara masih menunda pertobatan, ingatlah, tidak semua orang yang mengenang salib akan diselamatkan, tetapi hanya mereka yang hidup di bawah bayangannya. Salib adalah batas antara yang hidup dan yang mati, antara terang dan gelap, antara kekudusan dan kenajisan.
Ia tidak mendamaikan semua orang, tetapi memisahkan siapa yang milik Kristus dan siapa yang hanya mengenal namanya. Jangan gunakan salib sebagai hiasan dalam hidupmu jika kamu belum pernah mati di atasnya bersama Kristus. Karena salib bukan untuk dikenal, tetapi untuk dijalani. Dan mereka yang tidak disalibkan akan dihukum. Mereka yang menolak berubah sedang menandatangani vonis mereka sendiri. Salib bukan sekedar kenangan kasih, tapi pedang yang membelah antara domba dan kambing. Mereka yang tidak mau dipaku bersama Kristus akan dibinasakan oleh murka yang sama yang ia tanggung dahulu. Selamat memperingati Jumat Agung, kematian daripada Tuhan kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.